Ya perlu, tapi tidak enak ya. Dan ada itu yang busuk-busuk. Oleh karena itu kalau dibongkar yang wangi, saya bilang jangan Gondolayu, itu daerah saya di Jogja, tapi Gondowangi gitu ya, supaya wangi kalau bisa. Dan itu yang menggali orang seperti Aswis untuk Cina, yang mungkin Aswis, supaya dengan demikian tidak menepuk dada. Gua sudah berjasa. Itu kan menurut kamu maunya. Belum tentu yang mayoritas menganggap kamu berjasa. Tapi kalau Aswis yang nulis lebih elegan, diberi bahan. Ini soal sebuah cara menulis. Baik, saya setuju. Maka dari itu buku ini saya anggap baik juga. Tentang Ureka Trisakti, saya tidak tahu kalau ada screening apa ada dan dipakai barangkali. Sini ada anak mahasiswa Trisakti yang karena perjuangan kami ya, ada beberapa yang bisa menjadi dokter dan lain-lainnya. Saya tidak tahu detailnya, tapi pada nanti dulu saya baru mau ngomong Mas, dulu langsung nggak bisa. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Lantas yang penting lagi ialah pada waktu itu Bung Karno yang minta kami, ya, bukan saya sebenarnya, Ferry Sonobil, Sindunata, dan Said Tayyip untuk mengambil oper. Sebab jangan lupa itu terbakar karena 2 malam sebelumnya dan sampai hari itu buat anak-anak CGMI tidur di sana. Dan 2 malam sebelumnya itu adalah pidato Aidit yang terkenal, kalau tidak bisa membubarkan HMI, sarungan saja. Jadi suasana itu tegang sekali. I'm sorry, tetapi saya tidak mau mengulang itu. Kalau mengulang itu memang tidak selesai. Terus itu adalah tentang Ureka. Tentang statistik itu perlu, tetapi ya bukti tadi Mas ya tentang itu perlu. Tetapi jangan lupa di dalam pergaulan ini kan antar manusia, itu antara rasio dan feeling itu campur. Manusia itu kan jadinya juga karena rasio dan feeling. Malah 50% feeling ya kalau kita baru membuat manusia baru. Nah, itu segi persepsi ini yang penting. Oleh karena itu tentang asimilasi dan integrasi itu buat saya sebetulnya teoritik, proses saya tidak turut dalam pembentukan. Om Hokam lebih ahlinya, satu proses menurut saya. Oleh karena itu dalam masa Orde Baru TAP MPR juga tidak dipakai asimilasi tapi pembauran. Maksudnya apa? Polisinya itu sederhana, menghilangkan segala faktor yang disintegratif dan mendorong faktor yang integratif. Itu dasarnya. Terus kalau suatu bahasa misalnya itu menjadi faktor disintegratif, jangan dipakai dulu atau tidak dipakai. Jadi kalau orang Jawa di Aceh ngomong Jawa, orang Aceh tidak senang. Jangan ngomong Jawa di Aceh. Begitu juga pada waktu itu, di waktu 45, Bung Karno, Bung Hatta kalau di kamar ngomong bahasa Belanda, tapi kalau di luar dilarang ngomong bahasa Belanda. Terus perkembangan lagi. Ini masalahnya, bagaimana bisa tepo seliro, bisa mengukur diri. Lalu itu tentang pambaran, saya kira jawaban saya sebenarnya. Jadi tidak ada masalah teori. Penting teori. Saya rasa sebentar, saya mau silakan yang lain dulu. Itu Bu Ratna untuk ini. Bu Ratna. Oke, mengenai mengoreksi sejarah ya, mengoreksi ya, bukan menulis ulang. Saya pikir yang menjadi sangat keberatan kan karena banyak sekali dari sejarah yang sekarang ada dipelajari itu menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya, dan itu disimpangkan di masa Orde Baru. Ini yang harus dikoreksi gitu.
Dan saya kurang setuju kalau dengan Pak Chan yang mengatakan yang manis-manis saja. Gimana? Justru karena nggak manis diumpetin kan? Harus membuka. Lalu yang mengenai benteng ya, saya pikir tadi ada perkataan yang mengatakan saya terima kasih, itu saya kan tidak mengatakan kok kayaknya nggak ada, saya kan bercanda dan senang bahwa ternyata itu diperhatikan. Tapi yang tadi justru saya menangkap ada kesan itu 70% Chinese, 30% masyarakat Melayu. Sebenarnya ini justru yang menjadi salah, bukan hanya persoalan manusianya, tetapi itu persoalan artefak, ya, itu persoalan sejarah. Jadi jangan kita memperkecil persoalan hanya persoalan nasib manusia, tetapi ada perjalanan sejarah yang udah ditempa di situ, yang menurut saya jangan hanya bicara menunda, kalau bisa tolak. Gitu. Kita jangan, ya saya bukan mengatakan mengecilkan apa yang sudah diperjuangkan, tapi kalau menurut saya kita harus ngotot mengatakan itu tidak boleh dibongkar, tidak boleh. Lalu yang tadi dikoreksi ya, sebenarnya saya tidak mengkritik inti yang melakukan SBY sebagai presiden keberagaman. Kalau saya mau catat lagi, sebenarnya kemarin pun Cap Gome itu sandiwara mereka musical pentasnya bicara tentang mengagung-agungkan SBY dengan ahli terorisme dan mengatakan senturi apa. Menurut saya itu, jadi gini, yang ingin saya katakan sebenarnya kalau kita mau menjadi Indonesia, kita harus ingat masyarakat Indonesia itu plural pendapatnya terhadap segala macam hal. Jadi ketika itu terutama itu orang lagi frustrasi betul mengenai senturi, sampai sekarang pun frustrasi, bahkan sampai kiamat frustrasi. Tapi kan menyinggung sekali ketika ada kebetulan itu ke perayaan masyarakat Tionghoa, lalu ada sandiwara musical yang temanya justru menyanjung SBY, senturi dan terorisme. Saya nggak mengerti. Saya mengerti, karena menurut saya itulah lahirnya keretakan di situ. Sebagai kita anggota masyarakat yang kita tahu kita beragam dalam berpikir, dalam menanggapi sesuatu kita beragam. Jadi jangan membuat statement ketika situasinya justru lagi riskan, gitu. Lagi sangat sensitif. Terus apa ya, saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya ingin mengatakan ini memang bukan dari pertanyaan. Saya ini sebagai orang Batak seringkali nggak suka menganggap saya orang Batak kok, atau nggak penting gitu, nggak penting banget gitu. Tetapi aku nggak mau juga orang menganggap Batak nggak penting, orang penting kok gitu. Nah begitu ya, begitu apa? Jadi ya, di satu saat kita bagaimana kita merayakan keberagaman itu barangkali menjadi Chinese is nggak begitu penting, tetapi kita juga nggak boleh takut mengatakan kita memang Tionghoa, so what, gitu. Nah ini ada dua hal yang harus kita pandai bermain kalau udah kita bicara bagaimana kita membangun kepribadian kita, kultur kita menjadi kultur yang plural dan bisa bergaul satu sama lain tanpa merasa minder atau merasa lebih. Terima kasih. Jadi ini saya minta maaf kepada Bapak ini ya, kalau berbicara nanti saya akan putuskan bahwa Pak Asmi akan menjadi penanggap terakhir. Silakan Pak. Iya, cuma catatan sejarah aja sih. Pak Hari itu pernah projo saya tahun 62 ya, waktu saya masuk PNP. Jadi waktu ya masuk. Jadi waktu tahun 65 saya sudah pengurus Jakarta di bawah Kurang Birung, dan betul waktu itu Pak Hari sudah naik ke jadi sekjen Partai Katolik ya, waktu itu Kosmas ketua umum saya. Waktu itu proses penghancuran diri di Indonesia sedang terjadi. Waktu itu saya tidak hanya pengurus PNP, tapi juga pengurus GMD, Gerakan Mahasiswa Jakarta.
Waktu itu, waktu pendirian kami di rumah Pak Syarif Tarik, saya hadir. Hadir itu bukan sebagai pengurus PNKRI, tapi sebagai pengurus Gerakan Mahasiswa Jakarta. Waktu itu kita belum dilarang, baru kemudian di GMB terjadi juga perpecahan. Nah, berikutnya saya sebagai mahasiswa Eureka disuruh oleh Menteri Syarif Tarik men-screen mahasiswa. Jadi nah itu yang tadi dikatakan oleh Penny. Mendadak saya harus men-screen ribuan mahasiswa yang anggota CGMI per ini untuk dicoret. Nah, saya menolak, saya tidak mau. Itu catatan sejarah itu. Jadi dalam arti itu bahwa Eureka dan Trisakti itu bukan penerusan. Karena sebagian besar dari mahasiswa Eureka itu dihabiskan, tidak boleh sekolah lagi. Itu penting loh Pak, harus dicatat. Syukur kalau Anda mengakui bahwa Eureka Trisakti bukan kelanjutan Eureka, karena precisely Trisakti adalah Indonesia Tulen. Menurut saya, menurut Anda terserah. Terima kasih. Silakan Pak Aswin dari Gongnya. Kalau kita nanti bisa diskusi lagi nanti seminar kedua aja, sesi kedua. Terima kasih. Tadi dijelaskan soal integrasi dan asimilasi dengan contoh integrasi itu seperti gado-gado dan asimilasi itu seperti kopi susu. Saya kira penjelasan itu juga perlu untuk orang-orang seperti Pak Surya Paloh, karena tadi di dalam pidatonya itu tidak jelas beda antara integrasi dan asimilasi. Nah, saya hanya ingin mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh Arief Budiman 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa pada mulanya dia adalah seorang pendukung asimilasi karena pergaulannya dengan Pak PK Oyong, dan di samping itu adiknya juga Suhogi juga aktif di LPKB gitu. Tapi setelah bertemu dengan Sir Tong Jing, dia mengatakan bahwa dia kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Pak Pergi, oleh Pak Sir Jochan. Dan Arief Budiman mengatakan bahwa saya menjadi anggota Bapergi 20 tahun setelah lembaga itu dibubarkan. Kemudian yang kedua dari Pak Yos, sejarah dikubur penguasa dan sejarah itu harus digali kembali. Menurut hemat saya, sejarah itu bukan hanya harus digali kembali, tapi juga harus ditulis dan diajarkan, terutama mengenai sumbangan dari budaya Tionghoa, dari budaya Cina terhadap kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Ini belum ada sampai sekarang. Ini belum masuk di dalam kurikulum sejarah. Dan saya juga mengatakan dan menulis makalah bahwa sejarah nasional Indonesia yang menjadi pedoman atau buku acuan dari pengajaran sejarah sejak masa Orde Baru itu sudah dibatalkan, dan sekarang sudah dibikin yang baru yang disebut dengan, atau bukunya judulnya Arus Indonesia dalam Arus Sejarah, terdiri dari 8 jilid. Jilid 1 tentang masa prasejarah sampai terakhir Orde Baru. Itu jilid 8 jilid itu masing-masing jilid itu 600 halaman lebih. Jadi total 8 halaman itu 8 volume itu akan tebalnya 5.000 halaman. Tetapi di dalam 8 volume itu hanya satu tulisan dari Pak Dahana di jilid ke-7, tebalnya 24 halaman. Dan ada tulisan Leo Suryadinata di jilid ke-8, tebalnya 26 halaman. Jadi keduanya jumlahnya 50 halaman. Jadi ada 50 halaman tentang Tionghoa, tentang Cina, dari 5.000 halaman tentang Indonesia. Jadi hanya 1%. Jadi ini betul-betul minoritas yang sesungguhnya gitu, di dalam sejarah Indonesia. Saya akhirnya hanya ingin mengulang istilah yang mungkin sebagian setuju, sebagian tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leo Suryadinata. Dia membedakan antara Indonesia Tionghoa dan Tionghoa Indonesia. Didahulukan itu artinya ada sesuatu yang lebih penting. Jadi saya juga mengharapkan kita bagaimana dalam kondisi yang sudah jauh lebih maju untuk orang-orang Tionghoa dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada era reformasi ini, bagaimana kita meningkatkan lagi selanjutnya, merubah